Oke, udah nyala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faril Alfiansa. Saya dari SMKN 8 Malang, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan mempresentasikan proyek latihan UKK saya tentang sebuah aplikasi kasir restoran. Jadi, yang pertama-tama yang saya buat adalah database yang bernama tabel service. Di tabel service ini terdapat tabel detail order, level, masakan, order, transaksi rinci, dan user. Oke, kita langsung lanjut ke bagian aplikasinya. Jadi yang pertama, user harus login terlebih dahulu. Nah, sebelum itu user diberi akun oleh admin. Kenapa di sini user tidak saya beri kolom register? Dikarenakan berdasarkan soal yang saya lihat yang sudah di-share oleh Bu Anissa, saya melihat bahwa di bagian kolom pelanggan yaitu login register yang dicentang hanya login. Jadi saya berpikir bahwa user ini akunnya dibuatkan oleh admin. Oke, contohnya seperti ini S2, username S2, passwordnya 908, levelnya user. Jadi login ini sudah multi user. Kita coba inputkan S2 908. Dan jika diklik login, maka akan masuk ke halaman user. Nah, di sini user memiliki 3 aksi, yaitu yang tentunya bisa 4 aksi, tentunya bisa logout. Yang kedua bisa order, yang ketiga tidak. User menginputkan detail order, dan yang keempat user bisa melihat menu masakan. Ini memang desainnya seperti ini karena saya masih belum memikirkan desain yang bagus untuk halaman user ini. Kita langsung coba aksinya saja. Jika logout nanti akan masuk ke halaman login. Nah, kita inputkan lagi. Oke, kita coba aksi order. Jadi order ini untuk istilahnya ini, maaf ini lupa saya head, tapi nggak apa-apa. Jadi istilahnya order sini adalah user itu sebelum mau ke transaksi harus mereservasi tempat dulu. Jadi user memilih meja berapa yang akan ditempatinya untuk makan. Contohnya nomor meja 01. Tanggalnya sudah saya buat untuk auto increment atau 0. Ini kita di sini untuk customer juga sudah mengambil dari ID user yang ada pada tabel user. Hanya saja saya belum men-setting untuk user yang hanya memiliki level 0 atau level user. Contohnya Permadi, keterangan bebas, terus apa? Saya tulis tidak ada saja. Nah, untuk status order ini saya buat sekarang atau nanti. Jadi semisal si
user ini ingin memesan, user ini bisa memesan untuk nanti atau sekarang. Saya logika saya hanya sampai seperti ini saja untuk status ordernya. Kita coba saja, kita pilih sekarang, kita simpan, yes. Nah, sudah tertambah di sini. Lalu di sini bisa juga cari berdasarkan nomor meja. Hanya saja di sini saya masih error, saya tidak menemukan errornya di mana. Oke, lanjut di maaf, ke close. Maaf, terjadi kesalahan teknis. Oke, S2 908 mungkin. Oke, jadi setelah si user menginputkan order atau nomor mejanya, user masuk ke detail order untuk menginputkan lebih lanjut user ini mau order apa. Maaf, ini lupa saya add juga, jadi langsung aja ke contohnya. User tadi saya order di 2, oh ini 7. Jadi user menginputkan nomor meja yang tadi yang di order, jadi ini adalah ID order. Oh salah, maksudnya user ini tuh nomor mejanya. Oh salah, maksudnya ini tuh ID ordernya, lalu yang di sebelah kotak kiri ini adalah nomor mejanya. Jadi ketika user mencari nomor mejanya, tinggal menginputkan ID ordernya lalu keluar nomor mejanya. Tadi saya menginputkan nomor meja 7. Lalu untuk nama masakan, di sini ada 3 jenis masakan, yaitu bakso, nasi goreng, dan soto. Misal user ingin menambahkan bakso, ID ordernya adalah 3. User juga bisa melihat menu terlebih dahulu. Dengan status yang sudah tersedia. Dan untuk ukuran jumlah ini maksudnya adalah untuk berapa user ini ingin beli, misalnya 7. Dan untuk ke status ya saya juga buat untuk sekarang atau nanti ya, dikarenakan bisa-bisa user ini mau pesan untuk nanti atau sekarang. Saya coba sekarang saja ya, kita simpan, yes. Oke, kalau user ingin ganti ke nanti, ini bisa diedit. Jadi kita tekan ini, auto muncul semua, kita ganti nanti, dari edit, yes. Nah, auto terganti nanti. Atau kita juga bisa ganti ke bakso. Tadi saya salah input, ternyata nasi goreng. Kita edit. Oke. Terganti ya teman-teman. Di atas ini. Oke, kalau user nggak pingin order atau salah order, kita bisa hapus. Yes. Nah, auto hapus, dan fungsi barunya adalah untuk mengosongkan semua yang ada di kolom form ini. Oke, tadi juga di form bagian order, kalau tidak salah di order juga sama teman-teman. Di order ini juga bisa edit, delete. Contohnya di Permadi ini ya, kita ganti keterangannya oke. Edit, yes, auto terganti teman-teman. Atau enggak status ordernya bisa diganti nanti juga bisa teman-teman. Atau enggak user ini tak ingin order sekarang, bisa di delete teman-teman. Oh jangan, ini saja delete.
Oke teman-teman, maaf terjadi kesalahan teknis. Jadi tadi lisensinya habis ternyata teman-teman. Oke, kita lanjut untuk membuat data baru. Simpan, yes. Nah, ini juga bisa dihapus ya teman-teman. Ya. Oh, ternyata tidak bisa ya teman-teman, karena kan foreign key-nya ternyata yang salah. Ya, kita langsung lanjut saja ke bagian lihat menu. Lihat menu ini seperti biasa teman-teman, kayak lihat menunya yang apa saja yang tersedia di menu rumah makan ini. Oke, langsung saja kita lanjut ke bagian tampilan admin. Jadi di tampilan admin ini, kita lompat dulu ya teman-teman ya. Nah, saya sudah buat juga di form user itu, saya juga buat namanya itu admin ya, bisa pakai level. Kita coba buat ulang saja. Cara namanya Farir, passwordnya 12345, nama usernya Albi lah. Untuk level ini maksudnya itu ya teman, kayak jika user punya level 0 itu, maka dia login ke tampilan user. Jika user memiliki level admin atau level 1, nanti dia akan menuju ke tampilan admin, dan juga sebaliknya di tampilan yang untuk yang kasir. Oke, kita simpan dulu. Ini juga bisa teman-teman diedit, contohnya jadi kasir bisa, yes, atau juga bisa dihapus. Nah, tadi memang untuk si ordernya memang masih error. Kita coba login ke yang tadi, Faril, passwordnya 12345. Ini akan otomatis masuk ke halaman admin teman-teman. Nah, di halaman admin makan ini juga terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 fungsi teman-teman. Jadi si admin juga bisa tambah user. Jadi nanti admin yang akan memberikan akun pada user, lalu admin juga bisa mendapatkan menu untuk masakan juga. Contohnya ini saya akan contohkan juga nama masakan apa ya, rawon harganya 20.000, status masakan tersedia, simpan, yes. Nanti juga bisa diedit untuk tidak tersedia. Untuk editnya juga belum bisa teman-teman, ini memang masih ternyata agak error ternyata. Kita coba hapus. Untuk hapus bisa teman-teman, dan juga untuk baru juga bisa. Ini memang lupa saya head, sebelumnya di desain sudah saya head, cuman sepertinya ngebug dan keluar lagi. Oke, lanjut ke laporan. Laporan ini adalah untuk di bagian ketika user sudah transaksi, nanti juga akan mencetak laporan. Contohnya saya spill sedikit tentang laporannya. Nanti saja teman-teman. Itu untuk bagian transaksi, dan admin juga masih bisa melihat laporan. Dan untuk level ini adalah untuk ya menambahkan tadi user, admin, kasir, manager, dan untuk list menu juga
sama tadi kayak seperti untuk list menu apa saja yang ada yang dan tersedia. Lanjut ke bagian Oke, langsung lanjut ke bagian from transaksi, teman-teman. Oh, belum. Kita belum mencoba di bagian si kasir. Oke, kita coba ke bagian yang kasir, teman-teman. Contohnya ini, username-nya Rozok, koordinat 1 sampai 8. Ini nanti akan masuk ke bagian tampilan kasir. 4, 5, 6, 7, 8. Untuk halaman kasir master ini hanya memiliki dua fungsi, teman-teman, yaitu logout dan transaksi. Dan transaksinya itu seperti ini. Nah, jadi di sini untuk from transaksi adalah kasir yang menginputkan. Contohnya seperti tadi si Permadi ini pesan order. Order ini adalah untuk melihat nomor meja yang tadi dipesan oleh si Permadi ini. Dan untuk masakan memang masih menginputkan ulang lagi dikarenakan saya masih belum bisa mengkoneksikan antara si orderan ini dengan si masakan ini. Ya, dikarenakan masih kurang bagi saya. Dia semisal ini juga perlu menginputkan ulang. Semisal tadi pesanannya adalah si Mas Permadi adalah bakso, nanti si ID masakan atau harganya otomatis keluar ID-nya 3 dan harganya 80.000. Dan juga nama customer, ID customer adalah nama customer, ketika ditekan akan muncul namanya dan ID-nya serta order dan nomor mejanya. Jika ordernya ditekan dipilih, maka yang muncul adalah nomor mejanya. Dan tanggalnya juga langsung otomatis dan tidak memakai calendar. Dan untuk ID transaksinya ini adalah memakai auto number, jadi auto menambah, tidak perlu menggunakan TR009 privat itu manual, langsung dibuat langsung TR0010 atau dan seterusnya. Jumlah beli ini yang seharusnya yang ada di keterangan dan mengikuti detail order, dikarenakan saya juga masih belum bisa mengkoneksikannya, jadi ya harus input manual lagi. Tapi untuk fungsi-fungsi pembayaran insya Allah sudah bisa. Contohnya tadi semisal Mas Permadi ini membeli sebanyak 4 dengan membeli 4 bakso dengan seharga 24.000, lalu kita klik tambah, akan muncul nomor transaksi yang dimasukkan, nama masakan, jumlah, harga, dan totalnya. Dan di sini adalah total seperti kayak nota itu. Dan di sini adalah mulai untuk pembayarannya. Semisal Mas Permadi ini hanya memiliki uang 10.000, nanti kita enter, akan muncul uang Anda tidak cukup. Jika Mas Permadi membayar dengan uang 100.000, maka kembaliannya akan langsung otomatis terinput 4.000. Ini total bayar dan kembaliannya memang saya enable agar tidak diubah-ubah. Sebelum kita cetak ke nota, kita harus menyimpan dulu data ini. Nah, ini hilang akan masuk ke cetak nota. Atau cetak nota ini bisa dibilang laporan. Ini yang bawah. TR0093 bakso, jumlah, harga, dan totalnya. Ini untuk nomor masakannya ini sebenarnya saya ingin menampilkan nama masakannya, hanya saja saya juga belum bisa untuk maaf. Sebenarnya saya juga ingin menampilkan di bagian nama usernya, hanya saja saya ingin menambahkan tabel kolom baru, cuman
Jadi di sini hanya terdapat nomor transaksi, nomor masakan, nama menu, jumlah, harga, dan total bayar. Jadi konsepnya ini adalah setelah menginputkan yang ada di form transaksi ini, nanti akan masuk di bagian tabel transaksi biasa. Nih, ID transaksi, tanggal, ID usernya, ID ordernya, dan total pembeliannya. Lalu jika diklik simpan akan muncul di bagian transaksi rinci dengan no faktur, ID masakan, nama masakan, jumlah, harga, dan total. Lalu untuk di bagian cetak laporannya, di cetak laporan ini yang akan dicetak adalah si tabel transaksi rinci. Jadi seharusnya ini juga ada kayak seperti nama usernya dan juga ID ordernya, cuman saya masih belum bisa menambahkan kolom baru untuk dibuat di laporan transaksi. Ya, untuk fungsi-fungsinya di transaksi ini sudah lumayan besar, dan dicari transaksi ini saya juga masih ngebug, karena ketika saya simpan, ketika saya tambah, misal saya inputkan lagi si Permadi, ordernya di meja 5 dengan masakan nasi goreng, jumlahnya adalah 3. Maka ketika saya tambah dan ketika saya keluar di sini dan saya run lagi, maka datanya akan langsung hilang. Saya tidak tahu itu kenapa, dan saya juga harus menginputkan lagi. Jadi ketika semua form sudah terisi dan tertambah di sini, otomatis ya ketika klik simpan maka auto muncul di bagian laporan. Baik, ya sekian presentasi aplikasi kasir restoran desktop saya. Ya memang masih banyak kekurangan, seperti fungsinya banyak yang masih error. Padahal kemarin saya nyoba itu berhasil, tapi kok tiba-tiba pas nge-record error. Ya mohon harap dimaklumi. Ya, terima kasih bila ada tutur kata yang kurang memuaskan dan banyak video yang terkat-kat dikarenakan Bandicam yang hanya bisa 10 menit. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik.